kita sudah bicarakan sebelumnya, hari ini 20 April bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional. Dan untuk mengetahui apa sajakah hak-hak kita sebagai konsumen dan sejauh mana kita sadar akan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Di studio ini sudah ada bersama kita Rahma, Pak Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pagi Pak Tulus. Dan juga ada Ismi Halida, panggil Mia ya, sebagai penggerak Bangga Produk Indonesia. Ini adalah tagline-nya ya, Bangga Produk Indonesia ini. Ya, Gerakan Bangga Mahakarya Indonesia. Oh, Gerakan Bangga Mahakarya Indonesia. Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Tulus. Pak Tulus, ini kan sudah jadi tahun ketiga ya Pak, betul. Hari Konsumen Indonesia ini. Jadi sudah selama ini gerakannya atau aktivitasnya ngapain aja Pak? Ya, Hari Hak Konsumen Nasional itu kan diambil dari disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 pada tanggal 20 April. Jadi kita sebagai konsumen telah dilindungi oleh sebuah undang-undang yang sangat komprehensif, di mana di situ tertuang misalnya hak-hak konsumen, ya, misalnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk didengar keluhannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tagline daripada hak konsumen nasional yang pada tahun ini kita mengambil isu bahwa nasionalisme konsumen. Jadi konsumen pun harusnya punya nasionalisme ketika berkonsumsi terhadap barang dan jasa yang kemudian mengutamakan memilih produk lokal. Ya, karena dengan produk lokal berarti kita memberdayakan perekonomian lokal, memberdayakan konsumen lokal juga, dan bahkan menyelamatkan lingkungan. Karena kalau kita membeli produk impor dari Eropa, dari China dan lain sebagainya, itu kan diangkut dengan biaya transportasi yang sangat tinggi, dengan bahan bakar segala macam yang kemudian itu mengotori lingkungan. Dan juga kita tidak tahu proses produksi kalau kita membeli produk impor. Misalnya apakah dia halal atau tidak, kemudian apakah dia jenis makanan atau minuman, kalau itu makanan atau minuman itu transgenik atau tidak, kita nggak tahu, dan menggunakan pestisida semacam apa. Dan yang jelas ketika kita mengkonsumsi produk impor, katakanlah makanan dan minuman, kita sebenarnya secara pelan-pelan membunuh petani kita di dalam negeri. Kenapa? Karena kemudian produknya tidak laku. Kemudian ingat kemarin misalnya sekitar 2 bulan yang lalu petani apel Malang itu rame-rame demo ke Jakarta karena apelnya tidak laku. Mengapa tidak laku? Karena orang konsumen Indonesia itu lebih suka membeli apel yang warna merah misalnya. Nah, ini saya kira konsumen punya kontribusi yang kuat untuk turut menyelamatkan petani Indonesia, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan perekonomian lokal, apalagi sekarang kan globalisasi ya Mbak Yudi, yang semua barang impor boleh masuk tanpa adanya batasan lagi. Nah, ini berbahaya sekali sebenarnya. Oke, dan tadi Bapak sempat berbicara tentang terkait dengan Hari Konsumen ini, hak-hak dari konsumen, ya kan? Yang sedikit menarik bagi saya pribadi ini, mungkin Zizi juga pernah ada pengalaman tersendiri, yang masih menjadi pertanyaan buat saya adalah kenapa untuk hak konsumen ini dalam batasan seperti contohnya ya Pak ya, menukarkan barang yang kita purchase, ya udah kita beli, misalnya terjadi sedikit kesalahan atau kekurangan, kita mau mengembalikannya lagi, ya kan? Itu terkadang tidak boleh atau hanya dalam waktu 2 hari saja. Sementara di luar negeri saja, di Australia saja contohnya, itu konsumen berhak boleh mengganti barangnya dalam waktu 1 bulan. Itu boleh. Iya, saya kira memang di Undang-Undang Konsumen juga disebutkan bahwa produsen atau pelaku usaha dilarang melarang konsumen untuk mengembalikan barang. Itu jelas. Artinya kalau kita membeli barang atau jasa yang kemudian kita misalnya ada cacat tersembunyi, ya kita maka harusnya boleh mengembalikan itu. Dan saya amati memang secara umum sudah boleh, tapi dengan batas waktu yang masih minimalis tadi 2 hari atau bahkan ada yang 1 hari. Nah, memang ini belum ada ukuran harus berapa hari boleh dikembalikan, karena di Undang-Undang Konsumen tidak disebutkan harinya berapa. Itu akan digodok direvisi lagi nanti? Ya, mungkin dengan peraturan Menteri Perindustrian, di perdagangan ya. Tapi kalau tadi di Australia itu sebulan, kalau di Amerika kan 14 hari, kemudian di Filipina 7 hari. Jadi saya kira masing-masing negara mungkin punya kebijakan tersendiri. Nah, ini saya juga pengen nanya ke Mia nih. Mia kan sebagai penggerak Bangga Produk Indonesia. Mia juga sebagai salah satu duta produk UKM Smesco juga. Miss Batik juga loh Rahma 2011. Jadi kamu nih kayaknya udah paham sekali mengenai dunia atau produk-produk lokal Indonesia. Sebetulnya selama yang Mia sudah amati selama ini,
masalahnya konsumen Indonesia tuh seperti apa sih? Kenapa kok lebih memilih produk impor daripada produk sendiri? Kalau masalah terbesar menurut saya ya, itu tren sih. Jadi karena kita kan juga pengguna media sosial, gadget, dan kita kan pasti banyak lihat artis-artis di luar pakai apa. Dan kita cenderung untuk mengikuti tren yang di luar negeri. Padahal orang luar negeri sendiri ke Indonesia itu pasti mencari apa sih yang khas dari Indonesia. Nah, gerakan Bangga Mahakarya Indonesia itu penggagasnya namanya Pak Ruby Hidayat. Sebenarnya mau gimana caranya kita acknowledge ke anak-anak muda juga, biar sadar juga bahwa sebenarnya kita tuh punya loh mahakarya yang sangat banyak sekali, yang kalau bukan kita siapa lagi yang ngembangin gitu. Dan gimana caranya kita bikin branding dan merek yang nggak kalah sama di luar. Karena sebentar lagi 2015 sudah AFTA. Kalau misalnya kita nggak cepat-cepat bergerak untuk membuat branding yang bagus tentang produk kita, bisa gawat nantinya ke depannya. Jadi selama ini Mia untuk mengkampanyekan produk lokal sendiri gimana strateginya? Kalau strateginya mungkin macam-macam ya, karena kebetulan ikut di beberapa wadah seperti di batik, itu kita jalan juga ke beberapa daerah, ke pengrajin juga, ngobrol-ngobrol sama mereka. Kalau untuk batik sendiri mungkin lebih ke gimana caranya para pengrajin batik ini juga mendapatkan hak-hak yang layak untuk mereka, dan orang-orang juga aware untuk menggunakan batik yang asli. Jadi batik yang sesuai dengan UNESCO yang sudah menjadi bukan impor dari Cina, karena kalau dari Cina itu motifnya batik, orang nggak sadar kalau dia beli batik, ini kayaknya bener nih batik gitu, harganya murah lagi, padahal itu hanya motifnya saja. Sedangkan batik yang asli yang dibuat pengrajin Indonesia itu menggunakan canting dan cap seperti ini buatnya mungkin lama gitu, dan harganya mungkin lebih mahal, tapi dengan kita membeli ini sebenarnya kita memperkaya juga teman-teman gitu. Waduh, bahaya juga ya, berarti ada batik dari Cina tapi motifnya kita sekarang tahu dari mana Pak? Misalnya ada batik dari Cina, ini batik buatan pengrajin kita atau ini batik made in China? Ya memang itu tantangan tersendiri bagi konsumen ya, karena bukan hanya soal batik tapi juga berbagai macam produk itu memang saat ini konsumen sulit sekali menentukan apakah itu produk lokal atau produk impor. Itu dari sisi merek ataupun kemudian tulisan-tulisan yang ada. Bahkan dari sisi komponen pun kita juga mesti kritis, yang disebut produk lokal sebenarnya itu sangat beragam. Dan sebaliknya dengan produk impor itu, karena bisa aja kita mengklaim lokal padahal ternyata impor. Misalnya kita makan mie instan, itu impor atau lokal? Nah, karena impor, itu impor. Karena impor, karena apa? Bahan bakunya 100% adalah impor. Kita nggak memproduksi gandum. Indonesia tak sebulir pun gandum bisa ditanam di Indonesia. Sehingga ketika kita makan mie instan, itu berarti kita membuang dolar kita, membuang devisa kita ke luar negeri. Dan ironisnya saat ini Indonesia itu pemakan mie instan nomor 2 di dunia setelah China. Iya ya. Ya, itu yang kemudian seolah-olah kita merasa lokal padahal impor. Tempe misalnya ya Mbak, tempe. Kita semua mungkin suka tempe, disebut makanan rakyat. Padahal tempe itu juga boleh dikatakan itu impor. Karena apa? 70% kedelai yang dibuat tempe itu impor dari Amerika pula. Nah, ini menjadi memang agak sulit untuk mendefinisikan mana impor, mana lokal, karena itu menyangkut kandungannya, apakah franchise atau tidak, mereknya, dan lain sebagainya. Sehingga dan ini memang terkait dengan kualitas berarti ya? Ya, kualitas juga, tapi memang sebisa mungkin kita bisa mengurangi kadar impor yang kita gunakan. 100% nggak bisa. Misalnya kita pakai gadget, mana ada gadget Indonesia, kan harus impor. Nah, itu mungkin karena nggak ada pilihan ya kita bisa impor. Tapi kalau misal baju, batik dan sebagainya itu bisa. Makanan ya kita bisa utamakan untuk makanan yang basisnya bukan dari gandum misalnya, tapi dari beras, dari makanan lokal yang lain yang kemudian tidak terlalu tinggi kandungan impornya. Itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, Zizi, kita bisa melihat Mia menggunakan aksesoris Indonesia, batik Indonesia, sampai Mia ini adalah suka main biola juga ya. Nah, biolanya pun ada batiknya. Ini asli buatan Indonesia semuanya? Asli buatan Indonesia. Kalau yang biolanya ini menarik deh, saya belum pernah lihat ada biola bermotif batik. Boleh ceritain sedikit, Mia? Jadi ini waktu itu saya kerjasama dengan namanya Mas Danang Manaf. Dia memang pengrajin biola asli dari sini. Terus waktu itu saya mau ada acara
secara cultural performance keluar, saya lagi mikir nih gimana ya caranya buat attract orang dengan motif batiknya dulu. Motif batik Indonesia, wah kayaknya apa yang saya bisa adalah musik gitu. Gimana kalau saya implementasikan ke biola. Ternyata dia setuju, kita coba bikin dan ternyata cukup menarik dan sekarang juga mau diproduksi beberapa buah lagi yang lain. Mungkin kalau ada yang berminat mau Jadi ini real action dari Real Mia ya action, betul. untuk membuat sesuatu yang beda. Kalau misalnya ini saya juga pengen tanya tadi Pak Tulus kan sempat mengungkit mengenai Rahma juga tanya hak-hak konsumen. Kalau menurut Mia sendiri sekarang sejauh mana sih produsen di Indonesia itu sudah memenuhi hak-hak konsumen? Kalau menurut saya sih sudah cukup ya sejauh ini, tapi harus selalu meningkatkan lagi. Kita harus tetap melihat keluar untuk perbandingan. Misalnya mereka sudah melakukan apa aja untuk konsumen. Jadi konsumen kita juga bisa membeli produk negeri sendiri dengan bangga. Misalnya kemasan gitu. Kalau kita kan mungkin keripik-keripik yang sebenarnya rasanya enak banget, juga bersih sebenarnya kualitasnya, tapi hanya memakai plastik saja. Mungkin kalau misalnya dikembangkan bisa dibuat lebih menarik, mungkin konsumen juga akan lebih percaya untuk membeli gitu. Hal-hal dari itu sih. Jadi kemasan ya? kemasan, branding itu penting sekali. Itu Oke. kesadaran mengenai hal Nah, itu. terus Pak, tadi kan Pak Tulis bilang ternyata mie instan itu ternyata bahkan kandungannya impor gitu. Tapi masyarakat Indonesia saya rasa ya Taunya mungkin dari nggak Indonesia tahu gitu dan lagi harganya sangat terjangkau gitu. Jadi makanya Indonesia bisa jadi yang mengonsumsi mie instan kedua terbanyak di dunia. Jadi sebetulnya harus gimana gitu kalau apakah namanya karena sudah sangat Indonesia gitu yang beredar. Jadi apa indikasinya untuk para konsumen ini bisa akhirnya beralih ke produk-produk yang kadar impornya tuh sedikit gitu Pak? Ya, tadi saya contohkan yang paling sederhana, misalnya kita membuat kue atau membeli makanan, itu misalnya yang bahan bakunya yang non gandum, tapi beras. Karena ketika gandum berarti kan impor. Ya, kalau beras kan sejauh ini masih secara dominan dibuat di Indonesia, beras kan padi dan sebagainya. Tapi kalau gandum, kita kan nggak menanam gandum. Atau kalau kita mengenalkan pada anak-anak makan di resto, ya jangan terlalu sering makan di resto yang franchise misalnya, yang memang tidak sehat ya, tapi juga itu ketika kita makan di resto-resto asing kan berarti sekian persen dari rupiah yang kita keluarkan adalah lari ke keluar. Nah, makanlah di restoran-restoran yang Indonesia kan banyak yang terkenal ya, banyak. yang ayam goreng lah, yang macam-macam. Nah itu saya kira harus dikenalkan itu. Jadi jangan sampai ketika anak kita lapar, dia mintanya, kalau lapar kan minta makan, gitu. tapi kalau kemudian dia lapar menyebut merek franchise, saya ingin makan di, Itu. nah itu masalah. Oke. Nah orang tua jangan terlalu sering mengenalkan semacam itu, sehingga sejak dini bisa ditanamkan perilaku-perilaku yang lebih edukatif, ya, yang pada konsumennya. Indonesia lebih Ya, betul seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir untuk Mia nih, apabila ada keluhan atau keluhan pelanggan ya seputar konsumen, barang, produk dan sebagainya itu mereka bisa berkeluh kesah kemana nih? Kalau menurut saya sih pertama sih harus misalnya kita membeli barang di suatu tempat, pertama mungkin kita keluhkan ke sana dulu ya. Soalnya kan gimana pun kalau misalnya kita mengeluhkannya sebenarnya kita juga membantu mereka untuk menjadi lebih baik gitu. Yang penting mereka harus tahu dan mereka juga harus mau menerima kritikan. Jadi produknya bisa berkembang terus ke depannya. Mungkin kalau nanti regulasinya Bapak lebih mengerti untuk pemerintah bagaimana caranya untuk regulasi menangani hal-hal semacam itu. Iya, harusnya atau idealnya setiap produsen mempunyai hotline service atau customer service, sehingga ketika kita membeli produk atau butuh bahkan jasa kemudian kita mengalami keluhan, maka kita memang harus langsung mengontak customer service itu, yang apakah lewat telepon atau lewat media sosial dan lain sebagainya. Dan saya kira memang sekarang sudah mulai proaktif untuk itu, tapi responnya seperti apa itu yang harus diupdate terus. Nah, YLKI juga saya kira sebuah lembaga yang concern untuk terus menerima pengaduan dari konsumen dari produk apapun, mulai dari public services, makanan, minuman, bahkan sampai bank, asuransi, pesawat dan lain sebagainya. Semua ditampung. Iya, bisa mengadu ke YLKI untuk itu. Oke, terima kasih banyak Pak Tulus. Terakhir target ke depannya apa Pak? Yang paling dekat, jangka pendek aja. Ya, target ke depan itu kita terus kampanye di berbagai komunitas terhadap bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme konsumen. Karena penting sekali, dan itu bukan hanya di Indonesia saja, tapi di negara-negara yang maju seperti Korea pun ini ditanamkan sejak awal. Sebagai contoh, dulu masyarakat Korea tahu betul bahwa otomotif Korea itu jelek awalnya, tapi dia terus membeli produk otomotif Korea karena dengan membeli itu mereka akan memberdayakan ekonomi dia. Dan akhirnya sekarang tahu bahwa
bahwa produk otomotif dan elektronik Korea itu tidak kalah dengan Jepang, bahkan sudah unggul. Nah itu konsistensi konsumen itu sangat penting. Nah kita semua punya peran seperti itu. Jadi intinya adalah kita semua punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Rahma, kita sebagai konsumen dan sebagai produsennya juga harus saling mendukung supaya dua-duanya sama-sama Ya, puas. Mungkin ya, kurang persis. lebihnya begitu Ya. ya Pak ya. Setuju. Oke, terima kasih banyak Pak Ya, Tulus. Terima sama-sama. kasih banyak Iya, Mia. Semoga hari ini bisa merubah mindset para konsumen-konsumen di Indonesia. Terima kasih. Ya, dan tentunya setelah ini